Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak ustaz sekalian yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita kepada pelajaran dirasah Islam hari ini. Untuk hari ini kita masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu kufur. Pelajaran pertama kemarin kita telah membahas tentang syirik. Untuk pertemuan yang kedua ini atau di pelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang kufur. Anak-anak ustaz sekalian, silahkan disimak ya penjelasan ustaz berikut ini. Kufur yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasul ya dengan mendustakannya atau tidak ya mendustakannya. Intinya adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kufur terbagi kepada dua macam. Yang pertama yaitu kufur besar atau disebut dengan kufur akbar. Kufur besar yaitu kufur yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kufur ini terbagi kepada 5 macam. Anak-anak sekalian, kufur ini ya menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Kemudian kufur besar ini terbagi kepada 5 macam. Yang pertama, kufur karena mendustakan. Ya, mendustakan Allah dan Rasulnya tadi. Yang kedua, kufur karena meragukan sesuatu dari agama ini. Misalkan ya ada tuntunan dari agama dan orang pelaku kufur ini meragukannya. Ia tidak. Jadi dia meragukan sesuatu yang datang dari agama Islam yang mulia ini. Kemudian kufur karena berpaling atau murtad. Ya, dia murtad artinya yaitu dia keluar dari Islam. Awalnya dia Islam, kemudian setelah itu dia keluar dari Islam, mungkin dia berpindah agama, mungkin agama Kristen, ya Katolik, Protestan dan sebagainya. Maka ini juga ya termasuk kepada kufur akbar ataupun kufur besar. Kemudian yang ketiga yaitu kufur karena kemunafikan. Ya, kufur karena kemunafikan. Anak-anak ustaz sekalian, kemudian ya kufur kecil yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tadi ada kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Sekarang kufur kecil. Kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan dia disebut juga dengan kufur amali. Ya, kufur amali. Kufur kecil ini contohnya adalah ya kufur nikmat. Artinya tidak bersyukur ya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kufur nikmat. Kemudian ya membunuh orang muslim. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pengecualian di sini. Kalau seseorang pelaku kufur kecil ini menganggap hal tersebut adalah ya perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan tadi adalah pekerjaan yang halal.
Ya, contohnya tadi kufur nikmat, membunuh orang muslim, bersumpah dengan nama selain Allah. Apabila dia menganggap, meyakini bahwa pekerjaan-pekerjaan tadi adalah halal, maka dengan demikian dia menjadi kufur besar karena mengingkari hukum Allah. Ya, awalnya tadi dia tidak sampai kepada derajat kufur besar. Namun setelah dia menganggap pekerjaan-pekerjaan ini halal ataupun dibolehkan, maka bisa berubah statusnya kepada kufur besar. Karena apa? Karena dia telah mengingkari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, anak-anak Ustaz sekalian, sekarang masuk kita kepada perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Ada beberapa perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Yang pertama adalah kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapus pahala amalnya, sedangkan kufur kecil tidak. Jadi kufur besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Kufur besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapus pahala amalnya, sedangkan kufur kecil tidak. Kufur kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan tidak menghapus pahala amalnya. Kemudian yang kedua adalah kufur besar menjadikan pelakunya kekal di neraka, sedangkan kufur kecil tidak. Kufur besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, sedangkan pelaku kufur kecil tidak. Kufur besar menjadikan darah dan harta pelakunya halal apabila diperangi, sedangkan kufur kecil tidak. Apabila diperangi seorang pelaku kufur besar tadi, maka halal darahnya, sedangkan pelaku kufur kecil tidak. Kemudian selanjutnya, pelaku kufur besar tidak boleh dicintai dan bersikap loyal kepadanya, walaupun dia adalah keluarga terdekat sekalipun. Sedangkan kufur kecil tidak sampai kepada derajat yang demikian. Jadi inilah anak-anak Ustadz sekalian, perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. Anak-anak Ustadz sekalian, tentunya di dalam kita beramal, di dalam kita melakukan sebuah ibadah, maka kita harus menjalani sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, orang tua kita, seluruh keluarga kita dari api neraka. Hendaknya kita menjauhi perbuatan kufur ini, baik itu kufur besar, baik itu kufur kecil, apatah lagi kufur besar yang jangan sekali-kali untuk kita kerjakan. Taib, untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.